Selamat sore untuk Bapak dan Ibu sekalian, para rekan-rekan sekalian. Kita akan adakan ibadah keluarga gabungan yang akan dipimpin oleh Penatua Sri Tri Rahayu Gustiawan. Sebelum kita masuk dalam ibadah pada sore hari ini, mari kita pujikan Mas GPIB Immanuel Kediri.
Manusia adalah sosok lemah tanpa keberadaan Tuhannya. Pergumulan kehidupan yang selalu datang menuntut kita untuk lebih dekat lagi kepadanya. Marilah kita dengan kesetiaan hati mencari Tuhan, agar dalam pergumulan dunia kita tetap aman dalam damai sejahteranya. Mari berdiri, kita muji Tuhan dari Kitab Bakti 3 ayat yang pertama. Mari menyembah. Mari menyembah Allah yang esa, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Maha Kudus, kami datang sujud menyembah. Mari kita satukan hati untuk mulai ibadah pada malam hari ini. Tak intinya kami menghadap hadirat-Mu ya Allah, ucap syukur atas berkat yang memberikan pada kami sampai saat ini. Tuhan, berlagi kami akan mengadakan ibadah gabungan keluarga. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati ibadah pada sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Mazmur berbalasan dari Mazmur 127 ayat yang ke-3 sampai 5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara. Mari kita nyanyikan dari Kitab Bakti 60 yang pertama, firman-Mu Tuhan adalah kebun. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang, yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di surga,
Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur saat ini Tuhan, dengan waktu yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti melakukan ibadah keluarga gabungan pada sore menjelang malam ini Tuhan. Sebentar kami hendak membaca dan merenungkan bagian daripada firman-Mu. Kuasai setiap kami Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu berada di dalam diri kami masing-masing, secara khusus hamba-Mu yang hendak memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan kami boleh dengar dan renungkan di sepanjang kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami persilakan jemaat untuk berdiri. Kita akan membaca dari Amsal pasal 23. Amsal pasal 23 ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu sedang dengan jalan-jalanku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Ibu, Bapak, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada yang sedang ngetren saat ini, yaitu kalimat atau bisa dikatakan lagu. Angel tenan tuturanmu, angel tenan tuturanmu. Wes angel itu yang sedang viral saat ini. Ungkapan yang lagi viral ini tak urung membuat kita yang mendengarnya tersenyum atau bahkan tertawa ngakak. Ungkapan sederhana, tapi syarat makna yang bisa berarti nasihat seseorang yang hampir putus asa karena orang yang dikasihi, dipedulikan, atau buah hati. Bisa juga pasangan hidup, atau siapapun seolah-olah tidak dapat mendengar nasihat apapun yang diberi. Ibu, Bapak, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amsal pasal 23 ayat 24 sampai 26 mengatakan tentang hubungan di antara orang tua dan seorang anak. Di ayat 24 disebutkan bahwa ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, dan yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Pada ayat 24 ini, Raja Salomo berbicara bahwa jika seorang anak merupakan anak yang benar, maka ayahnya akan bersorak-sorak. Kata akan dalam ayat tersebut menyatakan janji Tuhan Yesus terhadap sang ayah dan sang anak. Dan hal tersebut juga ditekankan lagi dalam kata-kata berikutnya, yaitu yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Bagi kita semua yang hidup dalam keluarga Kristus, kita semua pasti sangat ingin membahagiakan orang tua kita ketika kita hidup sebagai orang benar dan bijak di dalam Tuhan.
di dalam Allah Bapa kita, maka kita akan memberi sukacita bagi Bapa kita yang berada di bumi, terlebih lagi Bapa kita yang berada di sorga. Selanjutnya pada ayat 25, Raja Salomo berbicara bahwa kita sebagai anak sudah seharusnya menyenangkan dan membuat hati orang tua kita di bumi bersukacita secara sengaja, bukan tidak sengaja. Pada ayat 25 ini kita diberi perintah yang dimana sesuatu yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Dan akhirnya pada ayat yang 26, kita semua Bapak Ibu Saudara dan saya diberitahu bagaimana cara melakukan perintah pada ayat 25. Sebagai orang percaya harus memberikan hati kita kepada Tuhan Allah Bapa kita, agar mata kita senang dalam jalan-jalannya, yang artinya mata kita melihat jalan-jalan Tuhan dan apa yang Tuhan kehendaki. Di antara 3 ayat ini, hal yang paling sulit dilakukan adalah ayat ke-26. Di sini pemberian hati kita kepada Tuhan menjadi dasar dan landasan agar kita dapat melakukan perintah pada ayat 25 dan menggenapi janji Tuhan pada ayat 24. Kebahagiaan orang tua yang Tuhan telah janjikan dapat digenapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah arti memberi hati kita kepada Tuhan di dalam ayat 26 ini? Bagaimana cara kita memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan? Mengapa sangat sulit rasanya untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang anak, Tuhan seringkali berbicara dan menyatakan jalan-jalannya melalui perkataan orang lain, termasuk orang tua kita di dunia. Namun, bukankah terkadang ketika kita mendengar beberapa perkataan tersebut, hati ini merasa tidak tenang? Kenapa bisa hati kita merasa seperti jengkel ketika mendengar wejangan atau teguran yang menusuk? Kita kembali ke ayat 26. Di manakah kita menaruh hati kita, saudara-saudara? Ke dalam pengertian diri sendirikah? Ke dalam harga diri kita sendirikah? Kepada hal-hal duniawikah? Atau di dalam Tuhan? Seringkali Tuhan menyampaikan teguran melalui orang-orang di sekitar kita. Tuhan menyampaikan didikan-didikannya melalui orang-orang yang kita kenal. Namun kita tidak mau menerimanya. Nah, hal ini terjadi karena sebetulnya kita tidak mengetahui bahwa teguran tersebut adalah berasal dari Bapa kita di sorga. Karena hati kita tidak terikat kepada Bapa dan kita tidak mengenalnya. Sehingga ketika teguran tersebut datang, bukannya kita dipenuhi oleh damai sejahtera, namun iblis memanfaatkan hal tersebut dan mengelabui hati kita. Memenuhi hati kita dengan sebuah kejengkelan dan kebencian
untuk tidak mendengar didikan-didikan tersebut? Iya atau tidak? Satu contoh. Ketika anak yang kita suruh untuk belajar, hal yang paling simpel, sang anak hanya harus mengikuti perintah tersebut dan janji Tuhan bahwa orang tua akan bersukacita akan digenapi. Akan tetapi gara-gara hati sang anak sudah terikat dan ditaruh kepada hal-hal duniawi, baik itu kemalasan atau karena HP atau game, maka sang anak tidak mengindahkan perintah tersebut. Demikian juga perkara tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Bapa kita di sorga menegur kita, misalkan untuk berhenti minum atau bahkan merokok, bukankah Rasul Paulus bilang, segala sesuatu halal bagiku, namun tidak semuanya membangun. Ketika Tuhan menegur Bapak, Ibu, Saudara, dan saya melalui orang-orang di samping kita, kita malah merasa jengkel atau melarikan diri. Kenapa? Karena kita menaruh hati kita terhadap hal-hal tersebut, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi, apakah langkah pertama agar kita bisa membuat firman ini menjadi daging di dalam hidup kita? Kita harus mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan memberi hati kita kepada Tuhan hari demi hari. Setiap hari kita meninggalkan dan menanggalkan segala bentuk ikatan kita terhadap barang-barang fana dari dunia dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Seorang anak yang meninggalkan kebiasaannya untuk bermain agar lebih mengindahkan perintah orang tua, sama seperti kita yang meninggalkan kebiasaan buruk kita untuk lebih bisa mendengar apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Lalu bagaimana jika sebagai orang tua mendapati hal-hal tersebut di dalam kehidupan anak-anak kita? Apa yang harus kita lakukan jika anak-anak tidak mengindahkan perkataan dan teguran kita beserta didikan-didikan yang membenarkan? Bapak, Ibu, Saudara, kita harus mengarahkan hati anak-anak kita kepada Tuhan terlebih dahulu, agar mereka bisa melepaskan segala kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tetapi yang terlebih penting dari semua itu adalah kita sebagai orang tua harus mendidik juga dari hikmat Tuhan dan kasih yang dari Tuhan. Kita sebagai orang tua harus mendidik anak-anak juga dari hikmat Tuhan dan kasih Tuhan. Kita harus mendidik dengan pimpinan Tuhan. Harus meminta bantuan Roh Kudus. Karena anak merupakan titipan Tuhan bagi kita yang ada di dunia. Tuhan juga menginginkan agar kita memukul anak-anak kita sekali-kali. Amsal berbicara bahwa di ujung cambuk ada pengajaran. Tetapi kita tetap harus memiliki hikmat Tuhan agar
apa yang Tuhan berikan bagi kita tidak kita gunakan dengan berlebihan dan malah menjurus ke sesuatu yang salah. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menutup renungan kita pada malam hari ini, sama seperti bagaimana Tuhan telah membimbing kita di dalam roh-Nya, kita juga harus membimbing anak-anak kita di dalam Tuhan. Dimulai dengan mengajarkan firman Tuhan setiap hari. Kita harus mengamati pertumbuhan iman anak-anak kita, mendorong, mendukung, membuat anak kita menjadi anak yang benar dan bijaksana, agar anak kita bisa menyenangkan hati Tuhan sesuai yang ditulis di dalam ayat 24. Dalam era new normal ini, kita tentu menghabiskan lebih banyak waktu di dalam rumah, agar kita dapat menyenangkan hatinya, agar kita hidup berkenan kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang ada di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh ungkapan syukur, di mana kami merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Baik itu kami, saudara-saudara kami, jemaat yang melakukan ibadah di rumah masing-masing Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami semuanya Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, teristimewa mendengarkan bagian firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan bersama. Kiranya Engkau memampukan kami Bapa untuk melakukan firman-Mu. Hikmat Tuhan kami memilikinya, sehingga apa yang kami lakukan di dalam keseharian kami, mendidik anak-anak kami, dan anak-anak juga dapat melakukannya Bapa, untuk menyenangkan hati Tuhan Bapa. Ada damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan keluarga kami masing-masing Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami berdoa untuk umat Tuhan dari sektor 1, sektor 2, dan juga pos Pelpes Rahayu Blimbing. Tuhan memberkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam segala pergumulannya, sakit penyakit, di mana-mana tempat Bapa, yang dalam kerinduannya mendapatkan pekerjaan, di dalam kerinduannya untuk mendapatkan momongan Bapa. Kami mohon Tuhan, Engkau mendengar, menjawab setiap doa-doa mereka yang mereka sampaikan Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan akan hadir selalu di tengah-tengah mereka, dan Tuhan menjawab doanya dengan waktu Tuhan yang sudah Engkau sediakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menopang doa buat Ibu Pendeta Meti
sebagai KMJ dan Pendeta Astrid sebagai PJ Tuhan. Engkau memberkati pelayanan beliau, Engkau memberkati kehidupan rumah tangga beliau. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan serta berkat-Mu yang berlimpah. Biarlah Ibu Pendeta Meti dan Ibu Pendeta Astrid, Engkau mampukan untuk menjalankan segala tugas tanggung jawab pelayanannya yang telah Engkau utus ke jemaat kami Bapa. Berikan kesehatan, berikan sukacita bersama keluarganya Bapa. Suami tercinta di dalam pekerjaannya Bapa, Engkau juga memberkatinya Bapa. Begitu juga dengan anak terkasih Al dalam pendidikannya Bapa, Engkau juga memberkatinya. Demikian juga dengan anak terkasih Ella di dalam masa pertumbuhannya Bapa, Engkau selalu memberkatinya. Terima kasih Bapa. Kami menopang doa buat seluruh para presbiter, baik yang diunduk maupun yang di pos Pelkes Bapa. Engkau memberkati setiap kami, pelayanan kami Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami menopang doa buat jemaat Tuhan yang sakit di rumah-rumah ataupun di rumah sakit. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Akas yang saat ini masih berbaring di rumah sakit baptis. Mari Bapa, Engkau datang meniliknya. Biarlah Engkau menjadi dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Engkau angkat semua sakit penyakit yang ada di dalam bagian tubuhnya Bapa. Engkau memberkati setiap para medis, sarana prasarana, obat-obatan, makanan, minuman, dan perhatian serta kasih sayang yang diberikan dari keluarga. Biarlah itu semua menjadi penunjang kesehatan kesembuhan buat Ibu terkasih Ibu Akas. Engkau berkati dalam kehidupan, mampukan dia untuk menjalaninya Bapa. Biarlah Ibu Akas sama anak, cucu, menantu tetap berpengharapan kepadamu bahwa Tuhan selalu akan menopang dan menolongnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat organis Pak Hendrik dan pemandu lagu Mbak Alma. Engkau memberkati pelayanannya Bapa dan juga dalam kehidupan berumah tangganya, di dalam pekerjaannya. Berkatilah Bapa. Kami menopang doa buat Mas Kris Ari Wibowo dan hamba-Mu yang melayani Engkau Bapa. Apa yang kami lakukan ini Bapa, biarlah berkenan di hadapan-Mu. Dan ketika ada yang tidak berkenan Bapa, kami mohon ampun Bapa. Bapa di surga, kami berdoa buat para janda, duda, lanjut usia, yatim piatu dan yatim Bapa. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati Bapa, Engkau datang menghibur mereka, Engkau selalu menemani mereka, sehingga di masa-masa tuanya, di masa-masa kesendiriannya Bapa, mereka tidak merasakan kesepian, kesendirian, karena Tuhan selalu bersamanya. Tuhan selalu mendampinginya, melindunginya, sehingga selalu ada sukacita, rasa syukur yang disampaikan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menopang doa buat Bapak Dome dan Mbak Amel yang mana saat ini mendukung dalam multimedia Bapa. Engkau berkati dalam pekerjaan dan pelayanannya Bapa. Biarlah pelayanannya ini benar-benar menjadi berkat buat kami semua dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Begitu banyak yang hendak kami sampaikan Tuhan. Sebelum kami menyampaikan Tuhan, Engkau lebih mengetahui kedalaman hati kami yang paling sangat dalam. Olehnya itu Tuhan, dengarkanlah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Tuhan dengan mengingat firman Tuhan pada Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil memberikan persembahan, kita memuji dari Kidung Jemaat 60 ayat yang pertama, Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap hadirat-Mu. Saat ini kami telah memberikan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan syukur kami ini, dan berkatilah persembahan ini supaya berguna bagi pertumbuhan gereja tempat ini. Kau berkati kami Tuhan, baik yang telah memberi ataupun yang belum sempat memberikan persembahan. Kami juga berdoa juga untuk sesi ibadah kami selanjutnya, ya Tuhan. Kiranya kasih-Mu telah menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami silakan duduk kembali. Ini mohon waktunya untuk membacakan warta jemaat. Warta jemaat ibadah keluarga GBIB Jemaat Immanuel Kediri, Rabu 30 September 2020. Yang pertama, jadwal ibadah keluarga Rabu tanggal 7 Oktober 2020 pukul 18.00 WIB secara live streaming melalui channel YouTube. Sektor 1, keluarga Christian Devi Moni Harapon. Sektor 2, keluarga Aris Hadi Trisnanto. Pelayan firman, Pendeta Nyonya Filia Astrid Emma Yuru Beli Lopis. Liturgos Diakon Wahyu Widayati. Organis Bapak Lorenz Hendrik. Pemandu lagu Nyonya Yosefin Almatanti Bawole. Bagi keluarga yang berketepatan, ibadah diharapkan untuk mengikuti ibadah keluarga tersebut, memberikan rekaman video sambutan dan foto keluarga. Persembahannya dapat diserahkan ke gereja setiap jam kerja Selasa sampai Sabtu pukul 8 sampai 17.00 WIB atau menghubungi majelis jemaat untuk dapat diambil. Yang kedua, sakramen perjamuan kudus secara live streaming dilaksanakan pada hari Minggu 4 Oktober 2020 pukul 09.00 WIB di GBIB Immanuel Kediri. Jemaat yang ingin mengikuti mengikuti perjamuan kudus di gereja diharapkan untuk segera mendaftar setiap jam kerja. Terima kasih. Demikian warta jemaat ini. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati tugas pelayanan kita bersama bagi kemuliaan namanya.
Ibu Bapak, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari berdiri, kita akan nyanyikan nyanyian pengutusan berbahagia tiap rumah tangga. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.